Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 409, Jatuh Cinta pada Lauren. Stefan pun sangat setuju dengan anggapan Marissa. Memang benar bahwa kakak laki-laki Jordan tampak sederhana dan tidak ambisius, bahkan ia rela memberikan kekuasaan dan aset yang dimilikinya kepada Jordan. Akan tetapi, Stefan tahu bahwa keturunan keluarga Stelle telah melalui cobaan dan ujian yang berat sehingga tidak ada di antara mereka yang konyol dan berpikiran sederhana. Hal ini saja membuat Stefan merasa bahwa Jessie tidak dapat dipahami. Setelah Jordan dan Lauren kembali ke kamar, Jordan sangat canggung saat menghadapinya. Ia tidak ingin Lauren salah paham bahwa ia menganggap pernikahan sebagai permainan anak-anak. Lauren, jangan dengarkan omong kosong Hailey. Aku sama sekali tidak menyentuhnya dan dialah yang mencoba menjebakku. Namun, yang mengejutkannya, Lauren tersenyum. Sayang, kamu tidak perlu menjelaskannya kepadaku, aku percaya padamu. Lauren. Jordan tidak menyangka Lauren akan begitu mempercayainya dan karenanya, dia sangat tersentuh. Hujan masih turun keesokan paginya, jadi Jordan dan Lauren pergi bersama Chloe tanpa mengucapkan selamat tinggal kepada orang tua Lauren. Mereka bahkan tidak sarapan. Lauren lah yang menyarankannya karena dia tahu Jordan tidak ingin melihat Hailey saat sarapan. Lauren selalu memikirkan Jordan dan mengutamakannya. Demi Jordan, dia rela mengabaikan semua etika, bahkan terhadap orang tuanya. Pria mana yang tidak ingin menikahi istri seperti itu? Dalam perjalanan pulang, Chloe tertidur begitu dia masuk ke dalam mobil karena dia bangun terlalu pagi setelah dibangunkan sebelum dia sempat tidur cukup. Lauren kemudian bertanya kepada Jordan, sayang, haruskah kita memberi Chloe seorang adik laki-laki atau perempuan? Mereka telah tidur bersama selama 2 hari berturut-turut sehingga dia memperkirakan bahwa mereka mungkin akan terus menjalin hubungan cinta di masa mendatang. Oleh karena itu, Lauren berpikir untuk memberi Jordan anak lagi. Di sisi lain, Jordan merasa seperti berada dalam posisi yang sulit. Ia memang mulai semakin menyukai Lauren, tetapi ia tidak pernah melupakan Victoria. Dia juga tidak lupa bahwa dia menikahi Lauren untuk mencari tahu keberadaan Victoria. Saat mengemudi, Jordan berkata, tidak perlu terburu-buru. Jika kamu hamil, kamu tidak bisa pergi kemanapun karena kamu hanya bisa tinggal di rumah untuk merawat kehamilan. Kita baru saja menikah, aku masih ingin mengajakmu keliling dunia untuk bersenang-senang. Lauren sangat menyukai alasan itu karena dia juga ingin berkeliling dunia bersama Jordan. Oke, baiklah. Tapi kamu harus bertanggung jawab kalau aku hamil saat kita bepergian, kata Lauren sambil terkekeh. Jordan tersenyum dan berkata, saya akan bertanggung jawab, jangan khawatir. Begitu saja, hari berikutnya berlalu. Pada pukul 6.30 keesokan paginya, Jordan perlahan membuka matanya, hanya untuk mendapati Lauren sudah tidak ada di sampingnya. Ia berbalik dan melihat Lauren sudah memakai riasan dan gaun putih yang cantik. Dia tampak sangat anggun, terutama setelah mengenakan anting-anting termahal di dunia yang diberikan Jordan padanya. Jordan bertanya dengan nada bercanda, sayang, kamu mengenakan gaun yang cantik di pagi hari. Apakah kamu akan berkencan dengan pria tampan? Saat itu, Lauren sedang mengenakan anting-antingnya di depan cermin. Melihat Jordan sudah bangun, dia berkata sambil tersenyum, sayang, kamu sudah bangun. Kamu lupa. Jessie dan Yumi mengajak kita sarapan pagi ini. Sambil berkata demikian, Lauren duduk di tepi ranjang. Aroma samar parfum Hermes Orange Starlight langsung tercium di hidungnya. Jordan tak kuasa menahan diri untuk tidak memegang pergelangan tangan Lauren yang ramping. Pasangan itu hampir tak terpisahkan akhir-akhir ini. Sambil tertawa, Jordan berkata, kita hanya akan bertemu dengan saudara laki-laki dan saudara iparku. Buat apa repot-repot mengenakan pakaian formal seperti itu? Kita ini keluarga, kamu bisa berpakaian seperti biasa saja. Lauren berkata, bagaimana aku bisa melakukan itu? Kudengar kakak dan adik iparmu tinggal bersama keluarga kerajaan Inggris. Kalau kita bertemu, bukankah aku akan terlihat terlalu kasar jika aku berpakaian terlalu santai? Baru saat itulah Jordan mengerti mengapa Lauren berpakaian begitu formal. Memang, orang-orang dari keluarga terpandang sangat mementingkan etika saat menemui tamu. Pada saat itu, Jordan tiba-tiba menyadari bahwa Lauren sudah memakai riasan wajahnya tetapi dia tidak memakai lipstik. Sayang, sepertinya kamu sudah memakai alas bedak dan segala macam kecuali lipstik, Jordan mengingatkan. Namun, Lauren tampaknya tidak panik sama sekali. Sebaliknya, dia tampak sangat malu. Aku tidak lupa. Jordan tersenyum dan tiba-tiba mengerti mengapa Lauren sengaja tidak memakai lipstiknya. Ternyata dia menginginkan ciuman di pagi hari. Hah, dasar wanita. Ternyata Lauren yang selama ini selalu polos dan apa adanya, ternyata gadis yang licik. Jordan berpura-pura tidak mengerti apa yang sedang dilakukan wanita itu dan buru-buru bangun dari tempat tidur. Dia berkata dengan panik, kita terlambat. Aku akan bergegas dan membersihkan diri agar kita bisa segera berangkat.
Tunggu sebentar, sayang. Lauren menarik-narik kemeja Jordan, tetapi Jordan langsung menjauh, membuatnya begitu marah hingga ia menghentakkan kakinya. Jordan sangat gembira. Awalnya ia mengira setelah menikah dengan Lauren, keduanya akan menjaga jarak. Yang mengejutkannya, hubungan mereka berkembang sangat cepat. Hanya dalam 3 hari, mereka sudah menjadi begitu dekat sehingga mereka bisa saling menggoda dan bercanda tanpa rasa canggung. Hujan sudah berhenti hari ini dan setelah pasangan itu berpakaian, mereka berkendara ke hotel tempat Jessie dan Yumi berada. Hotel tempat Jessie menginap biasanya digunakan untuk menerima tamu-tamu penting dari luar negeri, seperti pejabat tinggi, keluarga kerajaan, tokoh terkenal, ilmuwan, dan sebagainya. Tidak ada cara bagi orang biasa untuk masuk. Ketika Jordan dan Lauren masuk, mereka harus menjalani pemeriksaan keamanan. Pertama, mereka dipindai oleh mesin sebelum digeledah oleh petugas keamanan. Ada pemeriksaan keamanan ganda. Tentu saja petugas keamanan yang melakukan pemeriksaan adalah petugas yang berjenis kelamin campuran, sehingga setiap tamu akan diperiksa oleh petugas yang berjenis kelamin sama. Namun, Jordan secara mengejutkan merasa sedikit cemburu bahkan ketika melihat seorang wanita menyentuh tubuh Lauren. Ya ampun, aku belum benar-benar jatuh cinta pada Lauren, kan? Aku malah cemburu karena itu. Seharusnya tidak secepat itu. Perasaan yang sesungguhnya mungkin berkembang dalam jangka waktu yang lama. Jordan dan Lauren baru menikah selama 3 hari, tetapi mengapa dia memiliki perasaan yang begitu kuat terhadapnya? Jordan telah mempelajari psikologi, jadi dia tidak perlu bergantung pada orang lain untuk menganalisis perasaannya saat dia mulai melakukannya sendiri. Saya pikir alasan saya menyukai Lauren begitu cepat adalah karena Lauren dan Hailey sangat mirip satu sama lain. Keduanya cantik, dan saya dulu sangat menyukai Hailey, tetapi Hailey tidak pantas untuk dicintai begitu dalam oleh saya. Di sisi lain, Lauren tidak hanya secantik Hailey, dia juga memiliki kelebihan yang tidak dimiliki banyak wanita. Dia baik, setia, berbakti, dan pengertian. Kurasa bisa dikatakan bahwa dia memiliki semua kelebihan Hailey dan tidak memiliki kekurangan. Setelah menganalisis dengan saksama, Jordan merasa bahwa mungkin tidak butuh waktu lama baginya untuk benar-benar jatuh cinta pada wanita yang begitu sempurna. Victoria, kumohon cepatlah kembali. Jordan hanya bisa berdoa kepada dirinya sendiri dengan cara itu. Kalau tidak, dia tidak bisa yakin. Apakah saya tidak dapat meninggalkan Lauren saat Victoria muncul suatu hari nanti? Jessie, Emma. Jordan dan Lauren segera melihat Jessie dan Yumi ketika mereka sampai di restoran hotel.